Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa sekalian, pada hari ini kultum yang saya akan bawakan adalah mengenai sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Ramadan ini adalah bulan yang istimewa dibandingkan 11 bulan yang lainnya. Maka bulan Ramadan ini marilah kita tingkatkan amaliyah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping mengerjakan pekerjaan yang wajib, kita juga tegakkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di antara sunnah-sunnahnya adalah satu, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih marilah kita kerjakan di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qawma ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa mengerjakan sholat tarawih di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya, dosa-dosa tahun yang lalu. Malah kita kerjakan tarawih karena hanya ada di bulan Ramadan saja tarawih itu. Terlebih lagi kita bisa mengerjakan tarawihnya di masjid, ya, bersama-sama dengan kaum muslimin yang lain. Yang kedua, sunnah yang kedua adalah marilah kita bersering-sering di bulan Ramadan ini berinteraksi dengan Al-Quran. Karena nanti Quran itu ketika kita sering berinteraksi dengannya, dia akan mengenal kita. Dia akan menjadi pengacara kita di yaumil akhir. Dia akan melakukan pembelaan-pembelaan kepada umatnya yang sering membaca Al-Quran. Bahkan Allah memberikan tidak hanya membaca Al-Quran, tertajamkan hafalan kita. Yang ketiga, sunnah yang di bulan Ramadan, yaitu menyegerakan berbuka dan hendaknya berbuka dengan yang manis. Ada dua keistimewaan orang berpuasa, yaitu pada saat berbuka, yaitu bertemu dengan Rabb-nya, dan merasakan nikmatnya berbuka. Ya. Keistimewaan nanti kita bertemu dengan Rabb-nya, asal kita tidak menyekutukannya. Tuh, kayak sunnah-sunnah yang ada di bulan Ramadan. Yang keempat adalah qiyamul lail. Samping sholat tarawih, malamnya kita hidupkan kembali. Wa minal, Allah berfirman dalam Al-Isra ayat 67, "Wa minal laili fatahajjat bihina filatalak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Di ayat yang lain, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisbahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila." Pada sebagian malam bangunlah, bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kalian, makam kalian di sisinya. Dan Rasulullah SAW serta para sahabat tidak pernah meninggalkan aktivitas ini, qiyamul lail, sholat malam. Karena komunikasi kita pada Allah Subhanahu wa taala yang bagus adalah di malam hari. Adukan semua segala macam permasalahan kita, problematika kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermesra-mesraan dengan Allah di malam hari.
Lalu yang ke-5 adalah mustaghfirina bi ashar, yaitu beristighfar di waktu sahur. Ini tradisi para sahabat dan Rasulullah SAW, beristighfar di waktu sahur, karena ini adalah termasuk ciri-cirinya orang yang bertakwa, yaitu beristighfar di waktu sahur. Tidak mungkin manusia dalam kesehariannya dia melakukan dosa. Pasti ada dosa-dosa walaupun tidak disengaja maupun secara sengaja. Maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-6 adalah iktikaf di 10 malam terakhir. Indah tradisi para sahabat. Dia bersungguh-sungguh, selalu bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir, sehingga para sahabat mengkiaskan Rasulullah SAW ketika dia beriktikaf, Rasulullah SAW seolah-olah tidak ingat lagi pada keluarganya. Maka dia beriktikaf secara maksimal di masjid. 10 malam terakhir kita bawa perbekalan, baju dan secukupnya segala macam. Kita beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permohonan-permohonan, permintaan kita di 11 bulan kemudian. Kita interaksi dengan Al-Quran di 10 malam terakhir. Kita sholat malam, bertasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan tahlil. Setiap hari kita melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir adalah, yang ketujuh adalah, yaitu umroh di bulan Ramadan. Kalau kita diberikan kelebihan rezeki pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita umroh di bulan Ramadan. Karena umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan pahala haji. Bukan berarti menggugurkan kewajiban haji, tapi hanya sama pahalanya dengan pahala haji. Terlebih lagi ketika itikaf kita di Masjidil Haram, itu kita sholat di sana, itu pahalanya 1000 kali lipat di masjid-masjid biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rezeki yang berlimpah sehingga kita bisa melakukan itikaf 10 malam terakhir di Masjidil Haram. Amin. Atau di Masjid Nabawi. Amin, amin ya rabbal alamin. Berumrah di sana. Demikian sunnah-sunnah yang harus kita tegakkan di bulan Ramadan. Jangan sampai kita termasuk di dalam kena dalam doanya Jibril ketika diaminkan oleh Rasulullah SAW. Jibril berdoa, wahai Rasulullah, celaka apabila seseorang memasuki bulan Ramadan tetapi tidak menyebabkan dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia celaka. Rasulullah mengaminkan. Jangan sampai kita seperti itu. Kita tidak perlu bertambah amal kita. Ramadan seperti Ramadan biasa, tidak meningkatkan amal kita ketika 11 bulan kemudian, ya. Jadikan pesan saya, jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Seolah-olah menjadi Ramadan yang terakhir buat kita. Maka apabila seorang akan menghadapi kematian, maka dia akan bersungguh-sungguh melaksanakan. Demikian kultum mengenai sunnah-sunnah bulan Ramadan. Yang baik itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita ambil. Yang salah dari diri saya sendiri sebagai manusia yang dhaif, yang fakir akan ilmu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.